itu menjambung pautkan masalah ini dengan omongannya Donald Trump soal Gaza. Jadi beberapa waktu lalu sebelum kejadian kebakaran ini, Donald Trump itu sempat pidato yang isi pidatonya itu, anak Uya-Kuya, Cinta Kuya membuat pernyataan kontroversial mengenai kebakaran Los Angeles, Amerika Serikat. Dia dengan tegas mengatakan musibah kebakaran hebat ini bukan karena karma Amerika Serikat. Ya, banyak anggapan mengatakan kalau kebakaran di Los Angeles disebabkan karma Amerika Serikat yang mendukung Israel ketimbang Palestina. Kebakaran itu juga dikaitkan dengan pernyataan Donald Trump yang mengancam akan nerakakan Timur Tengah. Tahu adanya pandangan-pandangan keras semacam ini, Cinta Kuya mengaku tidak terima bahwa kebakaran Los Angeles disebabkan oleh karma Amerika Serikat. Terlebih, sejumlah besar warga Amerika menggelar demonstrasi untuk mendukung Palestina. Ini menunjukkan bukti bahwa tidak semua orang Amerika mendukung Israel. Lebih lanjut, Cinta Kuya mengatakan bahwa korban kebakaran Los Angeles berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk warga Indonesia yang beragama Islam. Cinta pun meminta kepada semua orang agar saling mendoakan daripada memberi pendapat bahwa musibah kebakaran Los Angeles ini adalah karma. Pada Selasa kemarin tanggal 7 Januari 2025 terjadi kebakaran besar di Los Angeles yang menghanguskan lebih dari 10.000 rumah dan bangunan. Dengan lebih dari 37.000 ekar lahan, dan sementara ini sudah 16 orang meninggal dan banyak juga yang hilang. Belum ditemukan, yaitu masyarakat sipil yang menjadi korban berasal dari berbagai macam ras dan agama, termasuk orang-orang Indonesia dan Muslim yang juga menjadi korbannya. Ada beberapa orang Indonesia yang rumahnya dan restorannya terbakar habis, termasuk rumah sahabat kita, Kak Endasri Rezeki di Pasadena, habis terbakar. Ada juga masjid di Altadena yang terbakar habis, namanya Al-Taqwa, dan sekarang sedang ada donasi untuk membangun masjid ini lagi. Sebagai Muslim dan umat beragama apapun itu, kita pasti diajarkan untuk saling mendoakan saudara-saudara kita, sesama manusia yang sedang mengalami musibah. Jangan samakan pemerintah Amerika dan kebijakannya dengan masyarakat biasa atau masyarakat sipil di Amerika. Karena banyak sekali warga Amerika sendiri yang tidak setuju dan mengutuk keras apa yang dilakukan pemerintah terhadap Palestina. Bahkan demo-demo mendukung Palestina sangat sering di Amerika, yang peserta demonya adalah warga Amerika sendiri, menentang keras apa yang dilakukan pemerintahnya. Salah satu contohnya adalah siswa-siswi di UCLA. Apapun itu, korban kebakaran LA adalah warga biasa, termasuk warga Indonesia dan Muslim juga. Dan Cinta hari ini di sini bersama masyarakat Indonesia di Los Angeles dan teman-teman orang Thailand berinisiatif untuk membagi-bagikan makanan dan minuman gratis untuk para korban kebakaran di sini. Dan makanan dimasak di restoran Thailand yang namanya adalah Dancing Spoon di San Gabriel. Dan menunya hari ini adalah Thailand nasi goreng atau Thai fried rice. Kita juga hari ini akan melihat rumahnya Kak Enda yang telah habis terbakar, dan juga daerah-daerah yang terbakar oleh wildfire ini. Kita sebagai manusia satu sama lain, kita saling mendoakan yang terbaik dan juga dapat ketabahan, dan semoga musibah ataupun bencana dapat dihindari juga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. kalau kamu kira video barusan itu adalah video dari AI, nope, kamu salah. Karena itu tuh beneran di tag di Los Angeles, kejadian kebakaran yang bener-bener baru banget terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Kalau kamu nggak tahu, sini aku ceritain. Jadi sebenarnya di Los Angeles maupun di Amerika sendiri, di akhir-akhir tahun sampai awal tahun itu memang biasanya musimnya tuh musim kering, musim semi atau musim kering gitu. Tapi yang terjadi di tahun ini, tepatnya di tanggal 7 Januari 2025 pada hari Selasa minggu kemarin, kebakarannya ini dinilai paling parah dan paling
terburuk di sepanjang sejarah Los Angeles. Nah, katanya kebakarannya itu tuh dipicu sama angin yang namanya tuh angin Santa Ana. Jadi, angin Santa Ana itu angin kata batik yang biasanya dia itu anginnya tipe yang menuruni bukit gitu loh. Angin yang turunnya ke bukit, dari atas ke bukit, dari bawah. Dari atas bukit turun ke bawah. Astagfirullahaladzim. Nah, update kabarnya terakhir itu ada 180.000 orang tuh mengungsi dan 10 orang tewas, sampai 10.000 rumah kebakar, termasuk rumah-rumah artis gitu. Ya pokoknya Los Angeles tuh bener-bener tidak baik-baik saja karena banyak banget orang-orang yang dirugikan atas kebakaran tersebut. Tapi untuk kita-kita yang mendengar berita ini dan update juga soal berita di Gaza, Palestina, saudara-saudara kita yang di Palestina, itu menjambung pautkan masalah ini dengan omongannya Donald Trump soal Gaza. Nah, gimana tuh update ceritanya? Jadi beberapa waktu lalu sebelum kejadian kebakaran ini, Donald Trump itu sempat pidato yang isi pidatonya itu mengancam hubungannya orang Gaza untuk segera melepas sanderanya orang Israel gitu. Paham gak sih guys? Dan dia tuh sempat bilang kayak gini, akan menjadikan neraka di Gaza. Makanya kami kita-kita yang mendengar berita ini tuh kayak Allah itu emang gak tidur. Kayak apapun yang manusia mau gak akan terwujud kalau Allah itu tidak menghendaki. Dan yang terjadi malah negaranya dia sendiri yang kebakaran. Kayak gitu sih teman-teman beritanya yang disangkut pautkan. Dan kalau ditanya aku percaya itu azab atau bukan, aku justru sangat-sangat meyakini itu adalah azab. Karena kata-kata yang dikeluarkan oleh Donald Trump itu bener-bener bener-bener kayak kejadian tapi bukan di Gaza tapi di tempatnya dia gitu. Dan itu semua kuasa Allah tentunya. Yaudah gitu aja sih. Bye. Penduduk LA itu banyak sekali dan luas wilayah yang cukup luas. Saya tahu persis LA karena saya pernah tinggal di sana. Ya, karena menelusuri lah jalan-jalan yang sudah menjadi puing-puing akibat kebakaran sekarang. Gaza dan Tel Aviv dan LA itu hampir sama sekarang ini, ya sama dengan parah hancurnya. Yang menjadi masalah di sini bahwa menurut analisa umum atau sederhana bahwa itu adalah sebuah kebakaran, ya. Tapi saya mengatakan ini adalah sebuah serangan cyber di mana pemicunya adalah sebuah api dan angin yang sangat kencang, yang mungkin itu angin buatan, karena angin buatan bisa dibikin seperti dengan panas buatan, kemudian hujan buatan atau tsunami buatan, itu bisa dibuat ya. Jadi angin itu adalah kencang yang sangat dahsyat dan menyulut api. Kemudian menuju kepada sasaran-sasaran listrik ya, dan sehingga melakukan sebuah peledakan dan menyebar ke segala arah. Dalam pengamatan Bang Syahar ini bahwa waktu saya di sana dulu itu memang sangat besar ya, mungkin kota kedua atau ketiga daripada Washington DC, New York dan LA. Di sana itu sangat teratur dan aturan sangat bagus ya. Kita dibantu di sana, masa orang-orang di sana kalau kita berada di sana, jika kita ada kesulitan. Menanggapi hal ini jangan kita terlalu menyambungkan kepada hal-hal yang sifatnya keimanan atau sakral ya, yang sifatnya dogma keimanan ya. Karena kenapa? Allah itu kan sesungguhnya tidak pernah murka ya. Yang murka itu adalah manusia ya. Sesungguhnya bahwa mari kita demi kemanusiaan saja bahwa Amerika itu, arti kata Los Angeles itu yang terbakar sekarang sudah lumpuh benar-benar ya. Diperkirakan katanya 20 orang korban nyawa, saya katakan itu tidak. Itu penduduknya sangat banyak dan belum terdata dengan baik yang kebakaran langsung menyulut secepat itu. Jadi perang itu
serangan itu Abang Sahar katakan bahwa itu bukan perang konvensional tapi ya perang bencana ya. Karena perang itu ada 3, yaitu perang konvensional, perang bencana, dan perang hibrid. Ya, itu jurusan saya sebagai menuntut ilmu di tempat itu, yaitu asimetris, strategi perang asimetris ya, dari pertahanan negara Indonesia bekerja sama dengan pertahanan negara Amerika, defense of American style. Jadi Indonesian ya. Jadi Indonesian defense style. Oke. Jadi mari kita menanggapi dengan baik tentang hal kejadian-kejadian pada global, perkembangan global politikal Indonesia dan politikal internasional ya. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa adalah hukum alam, hukum Allah. Ya, sesungguhnya saya rasa jangan dulu sampai ke sana. Mari kita dulu mengkaji secara ilmiah bahwa kejadian ini adalah sebuah serangan teroris. Bang Sahar mengatakan sebuah serangan teroris yang perlu kita kaji, di mana perang ini adalah perang bencana, yaitu kebakaran. Jadi sesungguhnya bahwa kita sebagai orang Indonesia ini, mari kita berpikir baik-baik ya tentang kejadian-kejadian semua yang pernah terjadi di dunia, dan jangan kita langsung seakan-akan memvonis sebuah kehancuran itu adalah sebuah kesalahan atau karena dia zolim negara itu atau dia tidak. Mari kita pisahkan yang mana politik, yang mana keimanan, kemudian yang mana sosial ya. Rekan-rekan netizen, saya berikan sedikit pandangan ini bahwa saya sebenarnya adalah orang pertahanan negara Indonesia dan pernah bersekolah di Amerika, dan sekarang saya menjadi duta pertahanan. Jadi saya selalu menghimbau kepada netizen atau masyarakat bahwa masyarakat Indonesia harus cerdas, bisa berpikir lebih profesional, bisa berpikir secara intelektual itu, supaya kita bisa memajukan negara kita, tidak ada musuh dan tidak ada kebencian untuk negara kita. Oke rekan-rekan, kesimpulannya bahwa Gaza dan Tel Aviv dan LA itu sudah sama-sama hancur ya. Ya, kemungkinan besok Amerika juga akan ada lagi serangan-serangan lain, karena ini adalah, saya rasa adalah serangan teroris atau bukan serangan bencana alam atau bencana lain. Oke, rekan-rekan, mari kita berdoa supaya negara kita Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak di dalam sebuah masalah, karena kita ini berada di tengah-tengah. Nah, kemudian mendoakan seluruh masyarakat Indonesia supaya kita senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.